Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Anaquena channel. So, today in this video kita bakalan belajar lagi mengenai bahasan SPSS. Hampir mirip namun berbeda dengan sebelumnya. Kali ini kita akan membahas mengenai analisis regresi dengan variabel mediasi. Nah, variabel mediasi ini itu masih saudara seperjuangan dengan variabel moderasi. Kita kenalan dulu yuk. Variabel mediasi atau kita sebut dengan intervening itu adalah variabel antara atau mediating yang berfungsi memediasi hubungan antara variabel bebas atau predictor dengan variabel terikat atau predictant. Ada juga mengenai metode-metode analisis regresi mediasi. Yang pertama ada metode causal step yang kali ini kita akan bahas dan juga latihan. Yang kedua ada metode product of coefficient. Nah, di sini juga kita punya persamaan regresi mediasi. Ada 3 persamaan, di mana ini persamaannya sebenarnya hampir mirip dengan regresi moderasi. Di sini ada Y topi, M, kemudian ada alfa 1, alfa 2, alfa 3 yang merupakan konstanta, dan juga A, B, C yang merupakan koefisien. Gitu. Selanjutnya adalah mengenai pertanyaan penelitian. Nah, pertanyaan penelitian ini yang biasanya dicantumkan dalam skripsi atau riset dalam bentuk rumusan masalah. Contohnya, kayak gini. Yang pertama itu adalah apakah X berpengaruh positif terhadap Y? Kemudian yang kedua adalah apakah X berpengaruh positif terhadap Z? Kemudian yang ketiga, apakah X berpengaruh positif melalui Z sebagai variabel mediasi terhadap Y? Nah, ini sebenarnya hampir mirip dengan yang moderasi, namun kalau yang mediasi ini adalah kata yang membedakannya adalah melalui. Kalau misalnya sebelumnya kita menggunakan dengan, kayak gitu. Next, yang selanjutnya adalah hipotesis. Nah, hipotesis of course itu adalah disesuaikan dengan variabel yang kalian gunakan. Karena kita pakai satu variabel bebas, jadi sekitar 2 atau 3 hipotesis. Yang pertama ada H1, X berpengaruh positif terhadap Y. Kemudian yang kedua, H2, X berpengaruh positif terhadap Z. Dan H3, X berpengaruh positif melalui, nah ada kata melaluinya ya, melalui Z sebagai variabel mediasi terhadap Y. Nah, di sini juga ada diagram penelitiannya. Berbeda dengan variabel moderasi sebelumnya ya. Ini bentuknya seperti trapesium, di mana X ke arah Z, kemudian Z ke arah Y, ataupun X langsung ke arah Y. Kayak gitu. Coba latihan. Di sini saya punya contoh data yang akan kita lakukan pengujian analisisnya menggunakan SPSS. Di sini ada 3 variabel, di mana ada kualitas pelayanan, kepuasan pelanggan, dan juga loyalitas. Berdasarkan data tersebut, tentukan yang pertama itu ada pertanyaan penelitian. Itu yang tadi ya, yang rumusan masalah. Yang kedua adalah hipotesis. Nah, kita tentukan dulu hipotesisnya seperti apa. Kemudian yang ketiga adalah kesimpulan. Tapi sebelum kesimpulan, pasti kita harus menguji dulu dengan menggunakan SPSS, lalu analisis, dan baru kita menyimpulkan. Kayak gitu ya. Kita langsung aja yuk pindah ke SPSS. Oke, di sini aku punya datanya seperti ini. Aku punya data sebanyak 30 data, atau kalian bisa lihat juga di modul. Di sini ada 3 variabel, X, Z, dan Y, di mana X itu adalah kualitas pelayanan, Z-nya adalah kepuasan pelanggan, dan Y-nya adalah loyalitas. Nanti ininya kalian sesuaikan. Kemudian kita balik lagi ke data view. Langsung saja kita cari analyze, regression, dan linear. Kita reset dulu. Kemudian kita masukkan dependennya, kita masukkan variabel Y, loyalitas. Dan independennya kita masukkan kualitas pelayanan atau X-nya. Nah, kita langsung saja klik OK. Nah, inilah kira-kira outputnya. Dan kalian harus kasih tanda dulu mana aja yang harus kalian analisis nanti. Dimana di sini ada model summary. Kalian butuh nilai R-square atau adjusted R-square yang kalian harus analisis. Kemudian di koefisien, kalian lihat nilai unstandardized koefisien, nilai beta,
Untuk kualitas pelayanan terhadap loyalitas itu ada nilai 1,053. Nah, ini biasanya yang kalian gunakan. Kemudian nilai sigmanya. Nah, ini nilai sigmanya 0,000 gitu. Paham ya? Nah, setelah itu kita analisis lagi untuk persamaan yang kedua, yaitu variabel X ke variabel Z. Kita klik lagi Analyze, kemudian Regression, kemudian Linear. Kita reset dulu. Kita masukkan variabel X-nya ke Independent, variabel Z-nya kita masukkan ke Dependent. Variabel Y-nya kita abaikan dulu. Langsung saja klik OK. Nah, ini kan yang tadi persamaan yang pertama, sekarang ini yang persamaan kedua. Nah, kalian harus kasih tanda juga untuk model summary R-square, adjusted R-square, kemudian di koefisien, nilai unstandardized koefisien beta, kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan, yang ini, kemudian kasih tanda juga untuk nilai sigmanya. Gampang kan? Step yang ketiga, yaitu persamaan yang ketiga, kita langsung saja klik Analyze, Regression, Linear. Kita reset dulu. Nah, untuk persamaan ketiga, kita masukkan dua variabel X dan Z ke Independent, dan loyalitas atau variabel Y-nya kita masukkan ke Dependent. Nah, kalau sudah seperti ini, kita langsung saja OK. Nah, ini regresi atau persamaan ketiga. Model summary-nya kalian harus kasih tanda juga R-square dan juga adjusted R-square. Koefisiennya di sini ada kualitas pelayanan, kepuasan pelanggan terhadap loyalitas. Di sini ada nilai betanya dan ada nilai sigmanya. Kayak gitu. Nah, tadi angka-angka atau nilai-nilai yang sudah kalian tandai, kalian coba analisis seperti ini. Nah, kalau misalnya udah selesai untuk proses dari SPSS, kita coba analisis. Di sini analisisnya ada unstandardized coefficient dan sig. Di sini kira-kira analisis seperti ini, kalian tinggal memasukkan saja nilai-nilainya, kemudian di sini ada syaratnya, di mana pada persamaan pertama X terhadap Y sebesar bla 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 bla, kalian tinggal masukkan nilainya, kemudian dengan signifikansinya berapa, syaratnya adalah sigmanya harus kurang dari alfa. Kalau misalnya sigmanya kurang dari alfa, berarti itu terdapat pengaruh positif. Sedangkan kalau misalnya sigmanya lebih dari alfa, berarti terdapat pengaruh negatif. Kayak gitu. Sampai sana paham kan? Nah, selain kalian membuat analisis juga, kalian harus membuat diagram penelitiannya seperti ini. Kalian tinggal memasukkan nilai-nilainya saja ke sini. Next, yang terakhir adalah kesimpulan. Nah, kesimpulannya kira-kira seperti ini, di mana kalian harus memasukkan nama variabelnya, kemudian nilai R-square-nya, dan juga bentuk persentase. Misalkan, kalau R-square-nya sebesar 0,10, berarti kira-kira untuk persentasenya adalah 10%. Yap, benar banget. Nah, kayak gitu ya kira-kira. Kalau misalnya kalian nggak tahu atau belum mengetahui gimana caranya untuk jadi persentase, kalian tinggal kalikan saja dengan 100 gitu. Dan itu dia mengenai analisis regresi mediasi. Gampang mana coba analisis regresi moderasi atau analisis regresi mediasi? Tulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa untuk klik like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa untuk nyalakan notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan untuk dapat video-video terbaru dari Anak Wina. Thank you so much for watching and bye!